Suci Rahmawati dari kelas 7 KPIB. Di sini aku akan sedikit mereview buku yang aku baca dengan tema Hati Suhita karya Hilma Anis. Jadi, novel ini tuh menceritakan tentang kehidupan seorang putri kiai yang bernama Alina Suhita. Alina Suhita itu adalah perempuan dengan darah keturunan pesantren yang kental akan ajaran budaya Jawa. Alina Suhita sudah terikat dari sejak kecil terkait dengan perjodohan dengan Gus Biru, perempuan cerdas yang mimpin pondok pesantren milik sang mertuanya itu begitu maju saat berada di genggamannya. Alina Suhita itu begitu kuat ya, manut dan juga tawadu, khas tawadu seorang santri. Jadi bagi Suhita itu dia itu memegang prinsip tentang mikul dur mendem jeru, menjadi sebuah pedomannya ketika gejolak seorang istri yang disambut dengan penolakan secara terang-terangan oleh suaminya yang tidak mencintainya sama sekali. Sejak ditetapkannya perjodohan sampai mereka menikah adalah menjadi cobaan besar bagi Suhita. Jadi Suhita itu adalah perempuan yang manut akan perjodohan itu. Namun di sisi lain, Gus Biru itu tidak mencintainya sama sekali. Gimana tuh rasanya? Sakit kan? Itu yang dirasain oleh Alina Suhita. Apalagi ketika si Rengganis, perempuan dari masa lalu Gus Biru itu muncul dan juga menjalin komunikasi dengan Gus Biru layaknya sepasang kekasih. Itu jadi salah satu rasa sakit yang menggiring konflik batinnya itu selama 7 bulan lamanya. Pasti teman-teman kalau di kayak gituan juga gak bakal kuat ya, termasuk aku. Namun ada satu hal yang terpatri dalam nama Suhita, yaitu adalah kekuatan. Suhita mampu memendam semua pahit sendirian dengan menumpahkannya di dalam sujud, melantunkannya selalu melalui kalam Allah yang sudah dia hafal. Dia juga berdoa di tempat-tempat orang yang suci disemayamkan. Namun, akankah Suhita bisa meluluhkan hati dan juga mendapatkan cinta dari Gus Biru? Atau justru Gus Biru malah meninggalkan Suhita demi menggapai masa lalunya bersama Rengganis? Jadi novel ini tuh ada 3 sudut tokoh utama ya teman-teman. Namanya ada Suhita, Gus Biru dan juga Rengganis. Dalam buku cerita ini, Gus Biru itu terlihat seperti sosok yang egois dan juga angkuh. Sedangkan kalau Rengganis terlihat seperti wanita perebut lelaki. Ya enggak? Namun kenyataannya tidak ada tokoh antagonis di dalam buku cerita ini. Menarik ya? Ketiga tokoh ini tuh sebenarnya terjebak dalam perihal cerita teman-teman, perihal cinta. Takdir, perasaan mereka masing-masing itu yang menyebabkan mereka itu berbuat demikian. Gus Biru yang bimbang dengan pengabsahan wangsanya yang sesungguhnya, Rengganis yang belum mampu lari dari masa lalunya, sementara si Suhita ini yang menunggu cinta dan ridho suaminya, yaitu Gus Biru. Pengalaman cinta yang dimaknai sebagai takdir langit itu bisa dihalau oleh siapapun yang tertuju. Sementara pernikahan itu kan adalah wajah lain dari jatuhnya cinta yang tertunduk pada nasib, lalu ditutup dengan luapan harapan kepada siapa yang dituju. Jadi novel itu merangkum keduanya sekaligus loh teman-teman, tentang sebuah harapan besar seorang istri terhadap suaminya dan juga kepatuhan serta ketundukan seorang perempuan terhadap orang tuanya. Dunia batin perempuan berlatar pesantren ini menjadi tradisi Jawa yang sangat kuat, seperti prinsip ajaran yang diterapkan oleh Alina Suhita ini, yaitu apa? Mikul dur mendem jeru, yang artinya apa teman-teman? Selalu menghormati dengan cara mengangkat derajat suami dan juga orang tuanya, serta juga menutup aib keluarganya. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita jalani, apalagi di era zaman sekarang. Ajaran ini harus digaungkan secara utuh supaya dapat menjadi referensi bagi siapapun untuk
menyelesaikan suatu masalah. Namun sayangnya, ajaran tersebut itu tidak dihiraukan oleh masyarakat Jawa. Gitu teman-teman. Novel ini juga memiliki narasi yang bagus, dikemasnya juga sudah bagus dengan diksi yang indah dan juga mudah dipahami untuk para pembaca. Dan dalam cerita ini juga terdapat banyak sekali pelajaran yang kita petik mulai dari pendidikan, moral, ya, dari kisah yang kita ambil. Pewayangan itu kan termasuknya pendidikan moral ya, yang dikupas secara unik melalui tokoh Suhita ini. Sehingga kita nangkapnya tuh ada nilai pendidikan yang tersimpan di dalamnya. Namun tidak lepas dari itu, segala alur dan juga ceritanya yang apik, novel ini juga masih banyak narasi yang sukar untuk dipahami oleh para pembaca. Mungkin kayak sajian cerita ini memang sudah bagus, namun ada beberapa istilah Jawa kuno seperti misalkan kata dikdaya, terus ada tanpo aji yang terdapat pada halaman 20 di paragraf terakhir. Terus juga ada kata kridaning ya, aku juga ngomongnya salah ini kayaknya ya. Kridaning jempuring pada halaman 11, kemudian ada istilah juga amurwatarung dan juga gentur. Pokoknya masih banyak deh ya teman-teman. Yang mungkin istilah seperti ini tuh agar membuat kita tuh lebih jeli sebagai pembaca, biar kita tuh nggak menafsirkan ceritanya yang salah gitu loh. Biar kita bener cara maksud dan tujuan cerita ini tuh apa gitu. Jadi buat para pembaca harus lebih teliti lagi ya. Tapi untuk keseluruhan cerita yang disajikan itu udah bagus banget ya. Udah ada ajaran agamanya seperti akidah, ibadah, akhlak yang bisa menjadi pedoman bagi para pembaca. Novelnya juga bisa dijadikan inspirasi dan juga motivasi bagi para pembaca, khususnya bagi pasangan yang akan dan baru saja berumah tangga. Mungkin itu saja review dari aku ya teman-teman. Mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin aku kurang dimengerti, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya Suci Rahmawati, terima kasih dan sekian.